Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul Itsnin 21 Oktober 2024 ba'dal asr, setelah kita melaksanakan ibadah yang mulia salat berjamaah, maka dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah memudahkan bagi kita untuk bisa menuntut ilmu di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka perpindahan kita dari ibadah kepada ibadah yang lain, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan doa yang kita minta kepada Allah di hadis Mu'ad yang diriwayatkan Abi Daud dengan sanad yang sahih, disahihkan Syekh kami Muqbil. Ya Mu'ad, la tada'ahunna fi kulli duburin minas shalah. Wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan dzikir kepada Rabb kamu. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, mudahkanlah aku, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu. Maka dari doa-doa kita ini, Allah mudahkan bagi kita untuk salat berjamaah dan menuntut ilmu dalam waktu 1 jam kurang ataupun lebih setiap hari. Nanti ba'dal maghrib pun seperti itu. Besok ba'dal fajar seperti itu. Besoknya seperti itu terus. Ba'da zuhur, qabla zuhur. Maka ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri. Maka barang siapa yang ingin Allah menambahkan kenikmatan yang diberikan kepada kita, wajib mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka di dalam permasalahan menuntut ilmu, Allah telah mudahkan kepada kita seperti Allah mudahkan kepada kita untuk salat berjamaah. Maka pelajaran kita masih di dalam pembahasan Fakultas Tauhid dari Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Maka masuk Syekh kepada bab permasalahan menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan menggambar makhluk bernyawa. Maka hadis-hadis tentang permasalahan ini telah kita lewati. Ingat di Kitab Tauhid dari kitab Sahih Al-Bukhari. Maka sama ini pun Kitab Tauhid. Maka hadis-hadis di sini akan terulang. Pertama datang dari Abi Hurairah, lalu datang dari Aisyah, lalu datang dari Ibni Abbas. Maka hadis yang pertama dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzurratan aw dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan." Hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, hadis pertama, yang maknanya waman adlamu. Maka man di sini istifham ingkari, ataupun man di sini bermakna bukanlah. Maka tidak ada yang paling mendolimi dari makhluk yang mana dia itu membuat penyerupaan denganku. Maka kata Nabi di hadis qudsi ini meriwayatkan dari Allah bahwa tidak ada dari kedzaliman seorang hamba yang paling puncak prima di saat dia itu hamba makhlukku, lalu menggambar makhluk bernyawa. Yakhluqu ka khalqi.
Maka dia menggambar makhluk bernyawa, misalnya menggambar harimau Sumatera. Persis seperti harimau. Maka itu maknanya. Dia menggambar makhluk bernyawa seperti menciptakan. Karena orang yang menggambar barakallahu fikum mempunyai kelebihan di mana dia memindahkan suatu objek yang dia lihat, dipindahkan ke kertas, dipindahkan ke kanvas, dipindahkan ke apa saja screen, maka dia menggambarnya. Maka ini dari segi bab kitabut tauhid dimasukkan ke bab ini dari segi apa? Dia menyepertikan dirinya bagaikan Allah yang menciptakan makhluk bernyawa. Lalu menggambar kalau begitu haram mutlak? Jawabnya tidak. Menggambar makhluk bernyawa ini yang haram dari dalil-dalil nanti. Dan yang boleh menggambar apa? Menggambar jagung. Boleh. Menggambar masjid. Boleh. Menggambar peta rumah kita di mana. Boleh. Maka yang tidak boleh di sini kita ketahui menggambar makhluk bernyawa. Lalu bagaimana dengan kartun? Itu jelas makhluk bernyawa. Ada tangan, ada mata, ada hidung, apalagi dibuat animasi bergerak. Maka mana pendalilan menggambar selain makhluk bernyawa boleh? Diperintahkan oleh Allah, jika mau menggambar falyahluku darratan au habbatan au sya'iratan. Maka di sini bisa maknanya kalian mau menggambar bernyawa, maka yang lebih mudah. Coba sebiji jagung saja tidak mampu untuk membuatnya. Maka bagaimana dengan makhluk yang bernyawa, yang ada ruh padanya? Itu makna hadis ini. Maka ditantang oleh Allah yang lebih mudah dengan hanya menggambar bijian yang tidak ada ruh padanya. Maka menyerupakan dengan Allah tentang biji-bijian lebih mudah, meskipun kita tidak mampu daripada makhluk bernyawa yang harus ditiupkan ruh agar dia bergerak. Walahuma, maksudnya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah. Ini hadis yang kedua dari Aisyah. Qala asyaddu nas adaban yaumal qiyamah alladina yudahiuna bi khalqillah. Maka sekeras-kerasnya adab di hari kiamat kelak mereka yang menyerupai dengan menciptakan makhluk ciptaan Allah. Maka di sini dengan adab yang keras bagi mereka orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, yusawwir datil arwah. Walaysa bi asyajarah. Walahuma ay Al-Bukhari wa Muslim, maka hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Ibnu Abbas. Apakah diriwayatkan Al-Bukhari? Dohirnya hanya Muslim saja. Maka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Maka setiap orang-orang yang menggambar alladhi yusawwir biyadihi taswir datil arwah, maka kelak di hari kiamat akan diadab di api neraka. Dan gambar-gambarnya yang bernyawa itu akan yu'adzibu biha, akan mengadab dia di api neraka. Maka menggambar makhluk bernyawa, misalnya si Naruto, maka akhirnya dia yang akan dipukuli oleh Naruto tersebut di api neraka. Allahul musta'an. Dan begitupun dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang lain, di sini muttafaqun alaih. Man sawwara suratan fid dunya kallafa an yanfukha fiha ruha wa laysa binafikhin. Maka orang-orang yang menggambar dengan tangan dari gambar-gambar yang bernyawa, manusia, binatang,
maka dia di hari kiamat akan kullifa, maknanya diperintah untuk meniupkan ruh padanya. Walaysa binafikhin, dan mereka tidak akan mampu, dan diadab terus menerus di api neraka. Kemudian dari sahabat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abil Hayyaj dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, maka di sini berkesendirian dari Ali, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala aba'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala tada suratan illa tamastaha wala qabran masyrufan illa sawaitah. Wa huna aidha ba'dal alfad lam yudkar wala tada timsalan illa mada illa kasartah. Maka di sini diperintahkan oleh Nabi agar kalian tidak meninggalkan gambar kecuali dihapus. Apa yang dihapus? Jika gambar makhluk bernyawa dihapus sampai tidak jadi makhluk bernyawa, dipotong kepalanya atau mata, hidung, telinga dan sebagainya, kepala. Wala qabran masrufan illa sawaitah. Maka sunnah yang kedua, tidaklah didapati kuburan-kuburan yang ditinggikan dengan dibeton ataupun dibuat dengan semen ataupun dibuat dengan keramik. Banyak sekali kuburan-kuburan yang diperindah. Maka agar diratakan tanah. Tidak ada kubron masrufan yang dibangun. Kuburan tidak boleh dibangun. Rumah yang dibangun. Adapun kuburan tempat orang mati tidak dibangun. Maka jika didapati kuburan seperti itu, ratakan dengan tanah. Itu sunnah. Kemudian yang ketiga, wala tada timsalan. Tidak seseorang meninggalkan patung bernyawa. Patung apa saja, ada tangan, kaki dan kepala, kecuali dia patahkan kepalanya. Awas, perhatian di sini. Jangan terus kalian mendengar hadis ini kemudian kalian keluar dari pondok pesantren, didapati di kota ada patung yang dibuat mahal oleh pemerintah. Kemudian kalian menghantamnya dan mematahkan kepalanya. Ditangkaplah kalian oleh polisi atau keamanan. Kemudian beristidlal dengan hadis Ali. Nabi Muhammad bersabda, la tada timsalan ila tomastaha. Tidaklah engkau biarkan patung kecuali engkau potong kepalanya. Maka ini perintah amar ma'ruf nahi munkar jelas. Namun seperti di hadis yang kita pelajari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, amar bil ma'ruf nahi munkar ada tingkatannya. Apakah kamu pemimpin? Jika kamu pemimpin Islam dan memimpin dalam suatu negeri dan ada keputusan dari kamu pemimpin menjadi presiden ataupun mungkin kepala provinsi dan sebagainya, mempunyai wewenang. Mulai dari sekarang yang namanya patung-patung bernyawa dipatahkan kepalanya, tidak apa-apa. Berbentuk badannya tapi kepalanya tidak apa-apa misalnya. Maka di situ dari perintah pemerintah tidak apa-apa, kita mengikutinya. Adapun jika tidak, maka seperti di hadits Abi Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika anaknya, istrinya ataupun santri-santrinya bikin patung misalnya, baru bisa kita bertindak dengan keras. Namun jika pemerintah yang membeli patung tersebut miliaran, terbuat dari besi, perunggu, ataupun bahkan perak, yang didesain dengan baik dan bagus, disimpan di tengah kota alun-alun, sebagai pejuang, pahlawan nasional dan seterusnya. Kemudian kita memotong kepalanya. Berdalil dengan hadis ini, maka taghyirul munkar baik, namun dia ada maratib. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah beristidlal dari hadis-hadis ini, janganlah kalian taghyirul munkar dengan alasan itu membuat fitnah lebih besar. Maka jika kalian naik ke patung itu yang tingginya 3 meter, kemudian memenggal kepalanya, hilanglah kepalanya. Pahlawan nasional ini tanpa kepala. Maka diamuk
satu kota, dipenjara dan seterusnya. Maka ini taghyirul munkar yang salah kaprah karena membuat fitnah lebih besar. Oleh sebab itu orang-orang yang taghyirul munkar seperti mendatangi kafe-kafe kemudian melempari dan membakar kafe-kafe, itu taghyirul munkar bagus. Namun lihat fitnah setelah itu. Maka semua yang namanya santri ditangkap, pondoknya ditutup. Akhirnya mafsadah kepada dakwah. Maka lihat seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Jika mampu dia merubah dengan tangan karena dia amir, pemimpin negeri, lakukan. Namun jika tidak bisa, seperti kita misalnya para ustadz hanya menganjurkan dengan lisan. Ini haram tapi jangan dilakukan. Dan yang ketiga, di dalam hati. Seperti orang-orang yang melaksanakan baralek gadang, maka musik-musik organ mereka berisik, dangdut dan seterusnya. Kemudian kita datang mengkampak dari sound system yang ada. Maka ini membuat permasalahan yang lebih besar. Cukup seperti ini fitnah besar, dibilangin pun, iya pak, nanti, iya pak, nanti. Nggak akan didengar karena dia nyewa pedangdut. 5 juta satu grup. Menyewa sound system, lain lagi. Menyewa panggung. Menyewa mesin untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena sound system besar. Tidak cukup dari rumah-rumah. Maka ini semua biaya. Kemudian dengar ada ustadz datang, "Pak, ini haram." Didengar. Alhamdulillah kalau mendengar. Kalau tidak, ya sudah. Fabi qalbik. Maka beriman dengan hati kalian. Maka di sini awas, perhatian bagi para santri mendengar hadis-hadis seperti ini kemudian tidak dipraktekkan. Wah, keluar dari pondok melihat ada patung dipatahkan. Kemudian lihat ada kuburan umum. Oh, itu di kuburan itu ada dibuat keramik tinggi-tinggi. Kita hancurkan, kita ratakan dengan tanah. Maka tidak seperti itu. Perlu diperhatikan permasalahan taghyirul munkar harus mengikuti dari aturan-aturan yang ada, di mana kalian tinggal dan apa jabatan kalian. Jika di rumah istri kalian, belum punya istri ya. Istri kita atau anak-anak kita berbuat kemungkaran, kita dengan mudah dengan tangan. Diambil HP-nya atau apa saja. Namun, di saat pemerintah yang membuat demikian, ataupun orang lain yang membuat kuburan, maka tidak pantas bagi kita untuk melaksanakan yang demikian. Maka dari hadis-hadis ini, dijadikan pendalilan bahwa apa-apa yang dilarang di dalam hadis ini adalah menggambar bernyawa dalam keadaan ittifaq, sepakat kaum muslimin. Yang diinginkan haram ini adalah membuat dengan tangan. Sehingga kalian menggambar dengan tangan dari binatang, makhluk bernyawa, ataupun bahkan manusia, maka di sini sepakat kaum muslimin, para ulama, ahli sunnah mengharamkannya. Digambar dengan tangan. Adapun permasalahan video ataupun bil kamera, faqad ikhtalaf al ulama, maka para ulama ikhtilaf. Maka banyak dari para ulama yang tampil berdakwah melalui video. Dari ulama-ulama ahlu sunnah. Dan alhamdulillah banyak dari mereka yang tidak berdakwah lewat video untuk ihtiyab. Walhasil hadal khilaf bainal ulama. Dan kembali kepada permasalahan khilaf ini, mana dalil yang lebih berhak bagi kita, kita ikuti. Dan tidak boleh juga dalam permasalahan khilaf kita memaksakan kehendak kepada orang yang selain dari kita. La yajuz fi mas'alatil khilaf yab'an au yubaddi' au yuhazzib fulanan alladhi yukhalif min aqwalih. Hada tambih min
akidah ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan khilaf, baik khilaf fikhiyah atau khilaf fil i'tiqad. Maka khilaf fil i'tiqad banyak contohnya. Seperti masalah para sahabat dulu berikhtilaf, apakah Nabi melihat Allah? Maka Aisyah menafikan. Disebutkan di hadis-hadis yang sahih, man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ra'a rabbahu bil ain faqad kadiba. Maka faqad kadiba maknanya telah salah. Dan siapa yang berpendapat Ibnu Mas'ud berkata Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha dengan mata kepalanya, maka terjadi ikhtilaf. Maka di sini dalam permasalahan itu, ikhtilaf ini terjadi para sahabat terdahulu, maka tidak usah dibesar-besarkan sampai mentabdi' dan menghizbikan dan mengeluarkan dari dairatus salaf orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah. Karena ini telah terjadi khilaf pendapat di kalangan para sahabat bahkan. Dan begitupun tentang permasalahan melihat Allah. Terjadi ikhtilaf. Apakah al-munafiq yara rabbahu fi arasatil qiyamah? Atau orang-orang kafir apakah akan melihat Allah? Dari hadis-hadis yang kita pelajari, orang-orang kafir itu mereka tidak melihat Allah. Maka terjadi ikhtilaf. Kebanyakan dari ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah tidak dilihat oleh orang-orang kafir, tapi dilihat oleh orang munafik. Maka sebagian ulama mengatakan orang-orang kafir melihat Allah. Meskipun melihatnya tidak seperti kaum muslimin. Mereka melihat dalam keadaan ketakutan dan seterusnya. Alhasil ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dari segi akidah. Dan perkara seperti ini tidak pantas bagi kita membid'ahkan kepada yang mengatakan orang-orang kafir melihat Allah, karena kita merojehkan orang kafir tidak melihat Allah dan orang munafik melihat Allah, dan mereka sebagian ulama mengatakan orang munafik tidak melihat Allah. Maka ini ikhtilaf yang ada terjadi di kalangan ahlu sunnah. Kita tidak boleh mentabdi dari kelompok ahlu sunnah dan mengeluarkan dari dairah salaf. Adapun orang-orang yang tidak memahami permasalahan seperti ini, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mengeluarkan manusia dari ahli sunnah. Contohnya kelompok Al-Hajuriyun. Maka kelompok Al-Hajuriyun dari pemahaman mereka yang salah dari gurunya Yahya Al-Hajuri mengatakan bahwa yayasan itu bid'ah. Dan kita dalam permasalahan seperti itu mendengar langsung dari pertanyaannya. Dari orang-orang yang menanyakan bagaimana jam'iyah yang ada ya Syekh. Kata penanya. Dan jam'iyah adalah dia yayasan di Yaman yang khusus untuk meminta bantuan. Jadi suatu yayasan yang dibuat khusus seperti yayasan Ihya Uturos, yayasan di Yaman banyak, yayasan Al-Hikmah dan Darul Bir yang dibuat oleh Abul Hasan sendiri dan yang lainnya, Al-Ihsan. Maka jam'iyah ini seakan-akan bagaikan yayasan yang dibuat sengaja, mempunyai izin dari pemerintah dan yang lainnya untuk menampung para donatur untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Sehingga barang siapa yang ingin masjidnya dibantu, lapor ke mereka. Nanti mereka akan melihat berapa biaya, berapa, dan nanti ujung-ujungnya manhajnya apa. Jika manhajnya seperti mereka, Ihya Uturos, akan dibantu. Namun jika manhajnya seperti kita ahlu sunnah, tidak mau membantu. Dan ini kenyataan. Maka jam'iyah ini yang ditanyakan kepada Al-Hajuri, dijawab oleh Al-Hajuri seperti jam'iyah yang ada pada mereka. Maka jam'iyah dibangun yayasan untuk mengumpulkan uang dan diberikan kepada mereka yang semanhaj, itu bid'ah. Itu yang dipahami dari pertanyaan. Nah, orang yang memberikan pertanyaan dan dijawab Al-Hajuri diartikan ke orang-orang Indonesia, dikirim bahwa semua yayasan seperti kita, Yayasan Mukbil Al-Wadi'i,
Meskipun kita tidak menggunakannya untuk mengumpulkan uang, hanya nama dan seterusnya. Uang tidak pernah masuk kepada yayasan sama sekali. Yang membantu kita dari belakang orang-orang yang langsung kepada kita. Maka yayasan ini dan yayasan-yayasan yang lain yang semua pondok-pondok pesantren ada yayasannya, dikarenakan untuk menaungi pondok pesantren tersebut lebih baik ada yayasan karena ada dari HAM. Maka ini dikatakan oleh mereka bid'ah. Dan perpecahan mereka dengan kaum muslimin seperti semua, bukan hanya salafiyin semua. Mereka dengan mudah hanya menanyakan mahaluh Ustadz Fulan. Ustadz Fulan dulu belajar di Yaman, bagaimana menurut antum? Gampang jawabnya. Apa? Dia punya pondok? Iya. Ada yayasannya enggak? Ada pelangnya enggak? Ada pelangnya yayasan. Udah bid'ah. Seperti itu. Mengeluarkan manusia dengan mudah dari ahli sunnah dikarenakan permasalahan khilaf yang salah kaprah oleh mereka dijadikan asas, sehingga dakwah mereka semuanya harus mengikuti mereka tanpa yayasan. Akhirnya lihat, kebanyakan kalau di Sumatera ini mereka hidup di hutan-hutan yang tidak ada pelang-pelang yayasan, dan itu kenyataannya. Dan saudara kita yang sama dengan mereka, Abu Hazim, muadzin dulu di tempat Al-Hajuri, maka dia dibid'ahkan oleh Abu Fairuz, dan pembid'ahannya terdapat di YouTube, dikarenakan di antaranya dia membuat pelang, kemudian setelah itu dipotong. Intinya permasalahan yayasan, yang permasalahan ini sangat salah kaprah, dan tidak bisa kita membuat pondok pesantren tanpa yayasan. Kemudian jika membuat yayasan bid'ah, dari mana dalilnya? Bahkan ini anjuran pemerintah, dan pemerintah yang mengayomi pondok kita dengan HAM dan sebagainya karena mempunyai yayasan. Maka ini adalah perkara yang baik, dan anjuran pemerintah kita ikuti sesuai ayat Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Adapun mereka hidup di hutan-hutan dan dakwah mereka hidup di hutan-hutan dikarenakan mereka jauh dari ketaatan kepada pemerintah dan salah kaprah dalam memahami. Maka kesimpulannya, permasalahan pengharaman yang sepakat dari as-surah, pertama menggambar makhluk bernyawa, baik binatang atau manusia. Ini catat yang pertama. Kedua, yang sepakat dari para ulama digambar dengan tangan. Adapun seperti sekarang kamera ataupun seperti sekarang video CCTV dan sebagainya terjadi, maka sebagian ulama memandang tidak ada hubungannya video dengan makhluk bernyawa yang digambar oleh manusia dengan tangan. Sehingga dari sini mereka berpendapat tidak ada hubungannya video dengan pengharaman di dalam hadis-hadis ini. Pengharaman sepakat para ulama adalah menggambar dengan tangan. Adapun hanya sekedar dengan video, maka ikhtilaf di kalangan ulama, sehingga banyak para ulama yang tampil di YouTube dengan jelas dia berbicara dan direkam dan sengaja diadakan perekaman. Maka ini perkara yang khilaf, dan dalam permasalahan seperti ini tidak butuh kita membahas dalam sampai membid'ahkan dai tersebut atau mengeluarkan dari dairah salaf. Ustadz ini, syekh ini bukan salafi karena tampil di depan kamera. Fahimtum? Al-muhim, ini yang sepakat dari kaum muslimin bahwa menggambar makhluk bernyawa baik manusia ataupun hewan dengan tangan itu yang haram. Maka ini yang bisa kita berikan. Tambah lagi? Mau tambah? Kalau mau tambah kita tambah. Sudah cukup. Khalas, naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Silahkan mentasmi hadis.